Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Kemudian bagi yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Vision Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan melihat sebuah postingan di CoinMarketCap yang diposting oleh Kryptonian. Ini adalah seorang analis kripto dengan follower sekitar 18.600 follower. Beliau berbicara tentang apakah B-Network ini akan performanya mampu mengalahkan Bitcoin, teman-teman. Nah, kita akan membahas di sini, akan membahas tentang bagaimana B-Network ini memiliki potensi luar biasa untuk menjadi pesaing keras dari Bitcoin, teman-teman. Kita akan membahas ini. Jadi cryptocurrency memang telah menjadi salah satu fenomena paling menarik dalam sejarah teknologi modern. Bitcoin yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto telah membuka jalan bagi revolusi digital yang mengubah cara kita memandang uang, transaksi, dan keamanan finansial, teman-teman. Namun meskipun Bitcoin tetap menjadi raja di dunia kripto dengan kapitalisasi pasar yang luar biasa besar, munculnya proyek-proyek baru seperti B-Network ini menunjukkan bahwa ada peluang untuk inovasi lebih lanjut di ruang ini, teman-teman. Jadi dengan distribusi yang luas, kemudian kecepatan transaksi yang luar biasa, dan biaya yang terjangkau, B-Network berpotensi menjadi pemain utama dalam industri kripto. Jadi Bitcoin ini adalah mata uang digital pertama yang berhasil mendapatkan pengakuan global sebagai emas digital. Bitcoin menawarkan beberapa keunggulan yang sulit ditandingi oleh proyek-proyek baru, teman-teman. Jadi yang pertama adalah bahwa kita berbicara tentang keamanan dan desentralisasi. Jadi Bitcoin menggunakan blockchain proof of work untuk memastikan bahwa jaringannya aman dan tidak dapat dimanipulasi. Dan ini adalah pondasi utama yang membuat Bitcoin dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia, teman-teman. Kemudian Bitcoin memiliki pasokan maksimal 21 juta koin yang memungkinkan kelangkaan, dan ini meningkatkan nilainya seiring waktu. Dan ini adalah salah satu alasan mengapa Bitcoin sering disebut sebagai emas digital, teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah adopsi global. Jadi Bitcoin telah diadopsi oleh perusahaan-perusahaan besar, kemudian institusi keuangan, dan bahkan beberapa negara sebagai alat pembayaran atau cadangan nilai. Popularitasnya yang luas membuatnya menjadi standar emas di dunia kripto, teman-teman. Namun meskipun Bitcoin memiliki banyak kelebihan, ia juga memiliki beberapa kelemahan yang signifikan. Jadi biaya transaksi yang tinggi, kemudian waktu konfirmasi yang lambat, dan kompleksitas penambangan adalah beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh pengguna Bitcoin, teman-teman. Dan inilah yang membuat ruang kripto terus berkembang dengan proyek-proyek baru seperti B-Network mencoba mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut. Jadi B-Network adalah sebuah proyek kripto yang diluncurkan pada tahun 2019 oleh tim yang terdiri dari lulusan Stanford University. Ada beberapa fitur unggulan yang membedakan B-Network dari Bitcoin, teman-teman. Yang pertama adalah penambangan yang mudah dan ramah pengguna. Jadi tidak seperti Bitcoin yang memerlukan perangkat keras khusus untuk menambang, B-Network
memungkinkan pengguna untuk menambang koin melalui aplikasi smartphone, dan proses ini sangat sederhana dan tidak memerlukan keahlian teknis apapun, teman-teman. Kemudian di sisi lain, P-Network dirancang untuk memberikan akses kepada miliaran orang di seluruh dunia. Jadi dengan menggunakan model undangan, P-Network telah berhasil menarik jutaan pengguna dalam waktu singkat. Dan salah satu masalah utama Bitcoin itu adalah biaya transaksi yang tinggi, terutama selama periode aktivitas jaringan yang padat, teman-teman. Dan ini P-Network bertujuan untuk mengatasi masalah ini dengan menawarkan transaksi yang murah dan efisien. Kemudian P-Network juga menggunakan sistem verifikasi pengguna untuk memastikan bahwa setiap akun itu benar-benar dimiliki oleh individu yang ada di dunia nyata, dan ini akan membantu mencegah penyalahgunaan dan memastikan integritas jaringan, teman-teman. Kemudian kalau Bitcoin itu progres halving setiap 4 tahun sekali, atau penurunan tingkat penambangan setiap 4 tahun sekali, untuk P-Network ini penurunan tingkat penambangan dilakukan setiap bulan, teman-teman. Jadi untuk meningkatkan nilai koin, P-Network secara bertahap mengurangi tingkat penambangan setiap bulan, dan ini menciptakan kelangkaan yang mirip dengan Bitcoin tetapi dengan pendekatan yang lebih terstruktur, teman-teman. Jadi kalau kita untuk menentukan apakah P-Network ini dapat mengungguli Bitcoin, kita perlu membandingkan kedua proyek ini berdasarkan beberapa parameter penting. Yang pertama adalah kecepatan transaksi. Jadi Bitcoin memiliki kecepatan transaksi yang relatif lambat dengan waktu konfirmasi rata-rata sekitar 10 menit per blok, teman-teman. Di sisi lain, P-Network dirancang untuk menawarkan transaksi yang lebih cepat, yang cocok untuk penggunaan sehari-hari. Jadi jika P-Network berhasil mencapai tujuan ini bisa menjadi keuntungan besar dibandingkan Bitcoin, teman-teman. Kemudian pada saat kita berbicara tentang Bitcoin, kita akan berbicara tentang biaya transaksi yang tinggi. Jadi biaya transaksi Bitcoin seringkali menjadi penghalang bagi pengguna yang ingin melakukan pembayaran kecil atau mikro. Sebaliknya, P-Network menjanjikan biaya transaksi yang rendah yang membuatnya lebih praktis untuk digunakan dalam skala besar, teman-teman. Kemudian salah satu kelemahan utama dari Bitcoin itu adalah kompleksitasnya. Penambangan Bitcoin memerlukan perangkat keras khusus yang mahal dan konsumsi energi yang tinggi, sementara P-Network di sisi lain memungkinkan siapa saja untuk menambang koin hanya dengan menggunakan smartphone mereka, dan ini adalah sebuah langkah besar menuju inklusi keuangan global, teman-teman. Jadi kalau kita melihat dari berbagai perbandingan ini, kesimpulannya adalah bahwa P-Network ini adalah sebuah proyek yang menjanjikan dengan potensi besar untuk merevolusi ruang kripto. Dengan distribusi yang luas, kecepatan transaksi yang cepat, dan biaya yang terjangkau, Bitcoin dan P-Network ini dapat menjadi alternatif yang menarik untuk Bitcoin, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi kali ini. Bagaimana pendapat teman-teman tentang peluang P-Network untuk mengungguli performa dari Bitcoin? Silakan komen di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.